Yang pertama, upaya hukum pidana yang saat ini sudah kita laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Dan yang kedua, berkaitan dengan upaya hukum perdata. Perkara yang berkaitan dengan penyitaan rumah ini ada dua upaya hukum yang sedang kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, upaya hukum pidana yang saat ini sudah kita laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Dan yang kedua, berkaitan dengan upaya hukum perdata yang juga akan segera kami lakukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi karena ada dua upaya hukum, maka tentu kami sebagai pengacara penegak hukum, penyidik adalah mitra kami berkonsultasi. Karena mengingat ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 itu berkaitan dengan apabila ada perkara yang sama, kemudian perkara perdatanya berjalan, maka pidananya itu ditangguhkan. Nah, itu yang kemudian kita koordinasikan dan konsultasikan. Bagaimanapun penyidik adalah mitra kami, tentu kami butuh saran-saran dan pendapatnya. Dan kami sudah sampaikan tadi tentang proses yang sedang berjalan itu. Nah, kami sudah mendapatkan juga tadi saran dan pendapatnya, dan tentu ini akan kami sampaikan kepada klien Mas Irwan untuk kami koordinasikan selanjutnya, karena memang mengingat besok rencananya memang ada pemeriksaan, tapi saran-saran yang kami tadi terima itu tentu itu menjadi pegangan kami juga untuk kami sampaikan kepada klien supaya nanti klien memutuskan apakah mau pilih jalur perdata ataukah mau pilih jalur pidana. Itu semuanya akan kami serahkan kepada klien. Saya juga mau meluruskan berkaitan dengan rumah yang disita. Nah, ini takutnya nanti jangan sampai beritanya kemana-mana. Rumah yang disita itu bukan rumah tinggal yang saat ini Mas Irwan dan Ibu Zaskia tempati. Ya, saya juga mau clearkan supaya tidak melebar gitu. Rumah yang disita itu bukan rumah yang ditinggali atau yang ditempati oleh Mas Irwan dan Ibu Zaskia hari ini, bukan. Rumah yang disita tersebut adalah rumah lain yang beralamat di Ciputat. Jadi begini, pada prinsipnya Mas Irwan mau proses apapun dia akan ikut. Sebagai warga negara tentu dia hormat terhadap proses hukum gitu kan, dan dia akan kooperatif. Hanya saja di sini kan berkaitan dengan adanya rumah yang disita. Karena ada rumah yang disita, maka kita tentu akan memilih kira-kira efektifnya proses yang mana. Kalau kita bawa ke jalur perdata tentu ada penyitaan, artinya ada sita jaminan. Kalaupun terbukti ada perbuatan melawan hukum dalam proses kredit yang tanda kutip bermasalah itu, maka konsekuensinya adalah rumah yang disita itu kemudian bisa kita sita lagi. Kan seperti itu. Tetapi kalau secara pidana kan mungkin akan bicara dalam konteks dokumen yang dipakai itu, apakah itu memang benar-benar dokumen asli atau palsu. Dan itu prosesnya juga cukup panjang. Dan nanti kita akan pilih dan semua akan diputuskan oleh klien kami, Mas Irwan. Itu yang nanti akan kami sampaikan.